Garuda. Garuda adalah makhluk mitologi paling ikonik di Indonesia, berwujud burung raksasa setengah elang setengah manusia dengan sayap lebar, paruh tajam, dan cakar kuat. Dalam epik Hindu-Buddha yang diadaptasi ke Nusantara, Garuda menjadi wahana Dewa Wisnu, melambangkan kekuatan, keberanian, dan kesetiaan. Ia lahir dari telur emas Dewi Winata dan bertarung melawan naga untuk membebaskan ibunya dari kutukan. Kisahnya diabadikan dalam relief Candi Borobudur dan wayang kulit, menunjukkan perjuangan melawan tirani serta perlindungan terhadap kejahatan. Garuda juga mencerminkan semangat persatuan dan keadilan, sehingga gambarnya dipilih sebagai lambang negara Indonesia. Hingga kini sosoknya tetap hidup dalam seni, ukiran, dan simbol nasional, mengingatkan nilai luhur keberanian serta harmoni di tengah keberagaman bangsa. Barong Bali. Barong Bali adalah simbol roh baik dalam tradisi Hindu Bali, berwujud singa raksasa berbulu warna-warni. Ia bertarung abadi melawan Rangda, penyihir jahat, dalam tarian sakral yang melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan serta keseimbangan alam semesta. Legenda menyebut Barong diciptakan untuk melawan kutukan calon arang, melindungi desa dari bencana dan penyakit. Ritual Barong menari di jalanan dianggap mampu menangkal roh jahat sesuai filosofi Trihita Karana yang menekankan harmoni manusia, alam, dan Tuhan. Sosok ini diabadikan dalam ukiran, lukisan, dan festival seni Bali, mengajarkan generasi muda untuk menjaga keseimbangan hidup melalui keberanian ritual kolektif dan penghormatan terhadap dualitas baik buruk. Kuyang. Kuyang adalah hantu mengerikan dalam mitologi Dayak Kalimantan, berwujud kepala perempuan terbang tanpa tubuh, diikuti organ dalam bergelantung seperti ular berlendir. Konon, ia adalah wanita yang gagal melahirkan atau melakukan ilmu hitam demi awet muda, sehingga haus darah bayi dan muncul di malam hari dengan suara desisan menakutkan. Kuyang melambangkan hukuman atas keserakahan dan pelanggaran tabu, terutama iri hati terhadap kehamilan orang lain. Masyarakat Dayak melindungi diri dengan jimat daun sirih, obor, atau gong, serta mantra khusus. Kisah ini mencerminkan ketakutan kolektif terhadap kegagalan reproduksi dan kematian dini di hutan belantara. Hingga kini, legenda Kuyang hidup dalam cerita rakyat, festival adat, dan film horor, mengajarkan nilai kesabaran, penerimaan nasib, serta penghormatan terhadap kehidupan. Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah roh perempuan dari mitologi Sunda Jawa Barat. Dulunya wanita mandul yang kesepian sehingga menculik bayi untuk dipelihara sebagai anak pengganti. Digambarkan tinggi kurus dengan rambut panjang menutupi wajah pucat. Ia muncul di malam purnama sambil menyanyikan lagu Nina Bobo yang memikat. Meski menculik, ia selalu mengembalikan anak dengan selamat, melambangkan kasih sayang ibu yang berlebihan namun tragis. Masyarakat melindungi diri dengan garam di pintu atau boneka di pohon. Kisah Wewe Gombel mengajarkan pentingnya perhatian keluarga agar roh tidak marah, sekaligus menjadi metafora empati terhadap penderitaan perempuan mandul di masyarakat tradisional. Di era modern, ia muncul dalam dongeng pendidikan dan cerita horor viral, mengikat komunitas Sunda dengan warisan lisan yang kaya nilai moral. Lembu Swana bersisik emas dan permata bara. Ia diciptakan oleh leluhur sebagai penjaga sungai suci dan harta alam, muncul dalam mimpi dukun sebagai pertanda banjir atau kekeringan. Lembu Swana melambangkan kekuatan alam tak terkalahkan, serta siklus kehidupan abadi, sering bertarung melawan pemburu rakus yang merusak hutan. Kisah ini mencerminkan filosofi harmoni dengan alam serta gotong royong dalam menjaga adat. Gambarnya terukir di rumah adat dan festival budaya, mengingatkan generasi muda untuk melestarikan lingkungan di tengah modernisasi. Orang Bunian. Orang Bunian adalah peri halus dalam mitologi Melayu Sumatera dan Semenanjung Malaya. Berwujud manusia cantik berpakaian sutra hijau, hidup di dunia paralel, tersembunyi di hutan atau gua. Mereka ramah namun pemalu, sering membantu manusia tersesat dengan makanan ajaib atau petunjuk jalan pulang, agar tidak dilanggar aturannya. Konon lahir dari persatuan dewa dan manusia purba. Bunian menjaga keseimbangan gaib dan alam. Masyarakat Melayu melindungi diri dengan gelang perak atau salam khusus saat masuk hutan. Kisah ini melambangkan keindahan alam serta etika hidup sederhana, mengajarkan penghormatan batas antara dunia nyata dan gaib. Di zaman sekarang, mitos Bunian hidup dalam sastra modern dan film fantasi, menginspirasi gerakan konservasi hutan serta menjaga misteri harmoni alam yang memikat imajinasi generasi baru.
Banaspati. Banaspati atau api setan adalah bola api misterius dalam mitologi Jawa yang melayang di malam hari. Konon roh orang mati gelisah atau penyihir yang menyesatkan pelancong. Bercahaya kuning keemasan tanpa suara, ia muncul di kuburan atau hutan gelap, menarik korban dengan kilau hipnotis sebelum membakar atau menggiring ke jurang. Legenda menyebut Banaspati lahir dari kutukan dukun gagal ritual, melambangkan amarah tak terpadamkan. Masyarakat melindungi diri dengan bawang putih, garam, atau doa khusus. Mitos ini mencerminkan ketakutan primal terhadap kegelapan dan kematian mendadak di era pralistrik, sekaligus ujian iman. Hingga kini Banaspati menginspirasi cerita horor urban di Jawa, mengajarkan kehati-hatian serta pengendalian hasrat destruktif dalam kehidupan sehari-hari. Nabau. Nabau adalah ular raksasa mitologi Dayak Kalimantan, panjang ratusan meter dengan sisik hijau kehitaman dan mata kuning menghipnotis. Ia adalah penjaga sungai Kapuas, diciptakan roh hutan untuk menghukum pemburu serakah, muncul saat banjir besar sebagai kemarahan alam. Dalam cerita adat, Nabau bertarung melawan pahlawan suku menggunakan tombak beracun, melambangkan perjuangan manusia melawan kekuatan alam tak terkendali. Masyarakat Dayak menghormatinya dengan sesajen telur dan darah ayam di tepi sungai. Kisah ini mengajarkan penghormatan terhadap ekosistem sungai sebagai sumber kehidupan. Di era modern, Nabau menjadi simbol konservasi lingkungan dalam kampanye anti deforestasi, mengikat komunitas Dayak dengan identitas budaya serta menginspirasi petualangan anak muda untuk menjaga warisan leluhur di tengah ancaman industrialisasi. Lawero. Lawero adalah harimau gaib mitologi Nia Sumatera Utara, berbulu putih keperakan dengan taring panjang dan cakar meninggalkan bekas api. Ia roh pelindung desa yang muncul saat perang atau bencana. Lahir dari persatuan raja kuno dengan roh gunung. Raungannya mengusir musuh atau roh jahat, melambangkan keberanian dan loyalitas suku Nias terhadap tanah air. Dalam ritual, Lawero dipanggil lewat tarian perang dan ukiran kayu. Masyarakat melindungi diri dengan jimat tulang harimau atau mantra khusus. Kisah ini mencerminkan semangat perlawanan terhadap penjajah, sejarah, serta penghormatan alam liar. Gambar Lawero terpahat di monumen dan festival adat, menginspirasi generasi muda melestarikan tradisi di tengah globalisasi, sehingga tetap menjadi simbol ketangguhan etnis Nias. Parakang. Parakang adalah hantu mayat hidup dalam mitologi Toraja, Sulawesi Selatan. Jenazah bangkit dari kubur dengan kulit membusuk dan mata kosong, haus darah orang lemah iman. Ia tercipta dari ritual pemakaman yang salah atau roh dendam yang belum tenang. Parakang muncul di malam pengorbanan hewan, berjalan tertatih dengan bau amis menyengat. Dalam cerita Rambu Solo, ia melambangkan konsekuensi pelanggaran adat, diusir dengan babi hitam atau air suci oleh dukun. Masyarakat melindungi desa dengan patung tahu-tahu di tebing atau lagu pengusir roh. Mitos ini mencerminkan pandangan Toraja tentang harmoni dengan leluhur pasca kematian. Di era kontemporer, Parakang menjadi elemen cerita horor dan pariwisata budaya, mengajarkan generasi muda menghargai tradisi pemakaman sempurna di tengah perubahan sosial cepat.